Bapak Ibu, selamat malam. Shalom. Mari kita akan mulai pendalaman Alkitab kita. Kita akan melanjutkan eksposisi Efesus pasal yang ketiga di ayat 14 sampai 21. Ya, kita akan melihat bagian ini ya yang akan disampaikan oleh Pak Tim. Ya, kita akan awali dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Kami mengucap syukur karena waktu yang ada kami boleh pakai untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang rindu untuk memahami, mempelajari kebenaran firman-Mu. Dari surat Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ke yang ke-21 tentang doa Paulus. Kami rindu biarlah materi yang disampaikan oleh Pak Tim kami boleh diberkati dan kami boleh terus melihat bagaimana firman kebenaran itu menuntun setiap langkah kehidupan kami, pikiran kami, hati kami, sehingga kami boleh menerima kebenaran yang kami boleh jalani dalam kehidupan kami oleh karena kebenaran firman. Terima kasih, kami serahkan waktu kami di dalam pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan materi eksposisi surat Efesus ini. Kiranya berkat Tuhan turun atas hamba-Mu dan kami semua yang boleh mendengarkan boleh diberkati oleh Tuhan. Kami naikkan syukur, kami berdoa demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan Pak. Ya, makasih Pak Bambang. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Seberapa kita yang hadir join di kelas pemahaman Alkitab kita, saya memberikan apresiasi ya, Saudara. Nah, malam hari ini sesuai dengan yang disampaikan Pak Bambang, kita melanjutkan di surat Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21, Saudara, yaitu tentang doa Paulus ya. Minta izin untuk share screen-nya. Ya, Bapak Ibu, di dalam surat Efesus ini ada dua doa Paulus. Nah, yang pertama itu di Efesus 1 ayat 15 sampai 23, kita sudah bahas yang lalu, Saudara, yaitu isi doanya adalah minta pengertian tentang kemuliaan Kristus. Nah, ini sepadan dengan Filipi pasal 1 dan Kolose pasal 1, yaitu kerinduan Paulus berdoa supaya jemaat itu diberi roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Nah, ini doa yang sangat penting ya. Bukan meminta hal-hal yang lain, saudara-saudara, walaupun yang lain itu perlu ya. Tetapi yang utama di situ adalah jemaat supaya memiliki pengertian yang benar tentang Kristus. Nah, itu doanya Paulus, saudara. Nah, tentunya doa kita juga, kita berdoa supaya Tuhan memberi pengertian kepada kita melalui firman Tuhan. Nah, itu saudara ya. Tuhan bisa memberikan hikmat melalui doa. Nah, yang kedua melalui belajar kebenaran firman, Tuhan juga bisa menyingkapkan ya kebenarannya supaya orang Kristen bisa memahaminya. Lalu doa yang kedua itu di pasal 3, 14 sampai 21. Nah, isi doanya adalah untuk kekuatan dari jemaat atau gereja melalui Roh Kudus di dalam batin. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, judul firman Tuhan di dalam perikop ini saya beri judul doa Paulus ya, saudara. Oke, kita baca dulu Efesus 3 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia, perhatikan saudara, menurut kekayaan kemuliaannya,
menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Doa yang ketiga, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, kalau kita lihat mulai alasan Paulus berdoa, ayat yang ke-14. Nah, kita diingatkan kembali ya, saudara, surat Paulus selalu muncul dengan kalimat ini, saudara. Itulah sebabnya di dalam bagian ini, aku sujud kepada Bapa. Yang kemarin kita sudah belajar, karena itu, nah, oleh sebab itu, nah selalu begitu, saudara. Nah, sekarang kita melihat itulah sebabnya, nah Paulus itu, saudara, setelah memahami sebab itu akhirnya dia sujud kepada Bapa. Nah, sebab apa? Masa kemarin kita sudah belajar karena gereja atau jemaat itu sudah berdiri. Nah, kemarin saya sudah sampaikan itulah rahasia kekayaan Kristus, yaitu hadirnya gereja yang tersimpan berabad-abad, ya, saudara, yang tersembunyi di dalam perjanjian lama, di mana para nabi itu menyelidiki sedemikian rupa sampai di dalam perjanjian baru gereja itu berdiri. Nah, sampai-sampai para malaikat pun juga tidak memahami rahasia kekayaan Kristus dengan hadirnya gereja itu seperti apa, yang di dalam 1 Petrus kemarin kita sudah belajar. Jadi, saudara-saudara, alasan Paulus berdoa adalah karena gereja sudah berdiri, merupakan rahasia kekayaan Kristus yang sudah disingkapkan, bahkan sudah dibuktikan dengan hadirnya gereja, maka itu yang merupakan alasan Paulus akhirnya sujud berdoa. Nah, saudara, mungkin malam hari ini juga kita berdoa, alasannya juga banyak. Kenapa saudara-saudara berdoa? Ya, saudara dengan Tuhan yang tahu, ya kenapa kita semua itu berdoa, saudara. Tapi bagian yang sangat penting dalam bagian ini, alasan Paulus berdoa, mengucap syukur, nanti kalau kita lihat, karena gereja yang dari kekekalan sebelum dunia dijadikan, sudah dipersiapkan di Efesus pasal 1 ya, sudah dipilih untuk hadir di dalam dunia. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Nah, ketika gereja sudah berdiri, maka Paulus sujud kepada Bapa. Kata sujud, saudara, dalam bahasa Yunani disebut kamto. Artinya di situ menekuk lutut, menyembah, atau bahkan diterjemahkan tiarap, saudara. Nah, jadi kita lihat ya, sikap berdoa Paulus ketika gereja sudah berdiri, dia meniarap seperti itu ya, saudara-saudara ya. Nah, biasanya orang Yahudi kalau berdoa itu berdiri, saudara. Nah, kita bisa melihat ya, orang Yahudi kalau berdoa biasanya berdiri sambil mengangkat tangan. Nah, seperti gambar di sebelah, seperti itu, saudara. Ya, tapi dalam bagian ini Paulus dikatakan sujud atau tiarap. Nah, ada orang yang berkata sujud itu sikap doa yang paling benar. Nah, kalau background-nya GPPS ya, saya sama Pak Eki STT-nya dari STAS, saudara-saudara, wah itu pagi 2 jam, malam 2 jam, saudara-saudara. Doa pagi sama doa malam. Gitu ya. Nah, memang diharapkan itu dianjurkan saudara itu berlutut atau bersujud. Ya, siapa yang kuat sampai 1,5 jam non-stop seperti itu? Awal-awal kita mahasiswa waktu itu ya kuat, paling 15 menit awal, saudara. Atau paling lama setengah jam awal. Tapi setelah itu kita duduk, nggak kuat lutut ini yang capek, saudara-saudara, waktu itu. Nah, jadi mungkin ada orang yang berkata, yang penting sujud, yang penting pakai lutut, kan begitu ya, saudara-saudara ya. Pakai untuk berdoa. Tapi saudara-saudara kita bisa lihat, berarti dia mencontoh Paulus, oke, silakan. Tapi saudara,
kita lihat di dalam bagian berikutnya, Tuhan Yesus kalau berdoa, nah coba saudara, sikap Yesus di dalam berdoa ketika di Taman Getsemani itu berbagai macam ya. Injil Matius mengatakan dia sujud. Ya, mungkin seperti gambar itu Bapak Ibu. Lalu di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 35, ia merebahkan diri ke tanah. Nah, ini lain lagi ya saudara ya. Terus Lukas 22 ayat 41, Yesus itu berlutut. Nah, seperti kita malam hari ini ibadah melalui Zoom, waktu doa malam, sikap doa kita bagaimana saudara? Ya, paling duduk ya di kursi lalu menghadap handphone dan komputer atau laptop kita masing-masing. Nah, jadi saudara, sikap berdoa kalau kita lihat di situ Alkitab mengatakan bervariasi. Ada yang berdiri, lalu sujud, tiarap ya, merebahkan diri, lalu berlutut. Nah, sah-sah saja mau bagaimana? Waktu kita mendoakan orang sakit, saudara, waktu belum ada corona, kita datang ke rumah sakit. Nah, kalau yang sakit itu tidak bisa duduk, kita berkata tetap tidur saja. Ya kan? Saudara, sudah nggak usah bangun, tidur saja. Seperti itu. Nah, jadi saudara, kita bisa belajar di situ ya. Sikap doa, serah yang mana. Yang saudara harapkan ya nyaman di mana. Kenapa saudara bervariasi seperti ini? Nah, kalau kita lihat saudara, sikap hati itu lebih penting daripada sikap fisik di dalam berdoa. Amin, saudara. Sekali lagi ya, sikap hati kita di hadapan Tuhan itu lebih penting, saudara, daripada sikap fisik saat kita berdoa. Entah itu sujud, entah itu merebahkan diri, entah itu tiarap, entah itu berlutut, saudara. Tapi kalau penuh dengan ketinggian hati, penuh dengan kesombongan, Tuhan berkata apa artinya? Ya, lalu kita lihat pemungut cukai yang berdoa. Coba di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai 14. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, saudara. Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14 di situ ya dikatakan seperti ini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri. Nah, perhatikan saudara, sikap orang Yahudi kalau berdoa ya, berdiri. Dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Saudara. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi saudara lihat, ya secara fisik berdiri, mengangkat tangan, saudara, bahkan dikatakan dekat dengan altar, saudara ya, seperti itu. Tapi pemungut cukai berdiri jauh-jauh, saudara, bahkan tidak berani menengadah ke langit, saudara. Lalu sambil memukul diri, ya dia berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Tidak ada isi doa yang lain kecuali pengakuan dosa di hadapannya. Nah, saudara, kita bisa melihat ya, ternyata Tuhan mengajarkan pesan penting dari perumpamaan itu, kerendahan hati itu lebih penting. Sikap hati itu lebih penting daripada sikap fisik di dalam berdoa. Sehingga pemungut cukai, orang berdosa yang penuh dengan kerendahan hati, menyadari siapa dirinya, lalu minta ampun di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkata, orang seperti ini, doa seperti inilah yang diperkenan atau dibenarkan oleh Tuhan. Nah, kita semua berharap, saudara, kita memiliki sikap doa yang seperti itu. Nah, melalui doa, aplikasi yang ketiga, kita dapat memiliki kekayaan Allah yang memungkinkan
kita berlaku sebagai orang Kristen dan berjuang sebagai orang Kristen. Nah, berkali-kali saudara ya, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dikatakan ketika kita berdoa, nah sebenarnya doa itu juga merupakan kekayaan. Nanti kita akan lihat kekayaan apa yang diberikan di situ. Lalu memungkinkan kita untuk kita hidup sebagai orang Kristen. Berjuang atau melakukan segala perintah, segala ketentuan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Allah yang memberi kemampuan, ya, kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita, saudara, untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Makanya jemaat di Kisah Rasul itu dikatakan apa, saudara? Mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Nah, ini mengingatkan kita apa, saudara? Ternyata kasih karunia itu kita butuhkan bukan hanya waktu kita orang berdosa lalu supaya kita diselamatkan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari pun, saudara, kita juga masih memerlukan yang namanya kasih karunia untuk kekuatan, ya, kemampuan menjalani hari-hari kita. Yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan pergumulan, itu yang memampukan kita bisa bertahan menghadapi semuanya itu. Nah, itu perlu juga yang namanya kasih karunia. Jadi alasan Paulus berdoa adalah karena gereja sudah berdiri, yang merupakan rahasia tapi sudah disingkapkan, makanya dia sujud berdoa. Sikap hati lebih penting dibanding sikap secara fisik. Itu bagian yang pertama. Nah, lalu Paulus tadi menyebut, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Nah, saudara, kita lihat ya, siapakah Bapa di situ? Nah, kita diingatkan Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat, harusnya ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudara, jangan sampai kita bingung. Ini kan nubuatan tentang Kristus. Ya, Kristus kan disebut Bapa yang kekal. Nah, tapi yang dimaksud Paulus Bapa di situ siapa? Saudara, kan bukan Yesus ya, tapi adalah Allah Bapa. Makanya kelompok Oneness itu berkata kalau begitu Yesus ya sama dengan Bapa sama dengan Yesus. Padahal ini dua pribadi yang berbeda. Apalagi ditambah lagi, saudara, aliran Oneness itu berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Ya, sampai kepada akhir zaman. Nah, siapa yang menyertai? Coba ketika Yesus naik ke surga, berarti kan bukan Yesus yang menyertai, saudara. Tapi kalimat aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, siapa? Ketika Yesus naik ke surga, yang sebentar lagi kita peringati, 10 hari kemudian para rasul berdoa, Roh Kudus dicurahkan. Nah, ternyata yang menyertai sampai akhir zaman, yang menyertai gereja adalah Roh Kudus. Jadi benar kan? Bapa sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Roh Kudus. Katanya begitu, saudara. Tapi perhatikan, ini bagian yang berbeda. Saya masih ingat siapa yang membahas waktu Natal kemarin ya, Bapa yang kekal, Pak Bambang kalau nggak salah. Nah, arti Bapa yang kekal di situ adalah Bapa kekalan atau sebenarnya pencipta. Jadi mau menunjukkan bahwa Yesus itu adalah pencipta bukan ciptaan. Nah, seperti yang dianut oleh saksi Yehova dan yang lain-lain, saudara. Jadi Yesus itu adalah pencipta, itu maksudnya, saudara. Jadi artinya Bapa yang kekal itu adalah Yesus adalah pencipta. Tapi Paulus menyebut Bapa, ya yang dimaksudkan bukan Yesus tapi Allah Bapa, saudara. Nah, ketika Paulus menyebut Bapa, saya dan saudara menyebut Bapa, apalagi setiap minggu pengakuan iman rasuli, apa yang kau percaya tentang Allah? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang khalik langit dan bumi, ya, Bapa yang maha kuasa, khalik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, Bapa yang maha kuasa. Nah, ini menunjukkan apa, saudara? Yang kemarin-kemarin kita sudah belajar di surat Galatia, terutama menunjukkan relasi Bapa dengan anak. Status yang diperbarui, yang tadinya sebagai hamba, saudara, ya, budak, lalu ketika percaya Yesus atau lebih tepatnya lahir baru, kita diadopsi menjadi anak. Jadi relasinya antara Bapa dengan anak begitu dekat, saudara ya. Kalau melakukan perintah itu bukan sekedar hamba yang mentaati tuannya, ya. Anak yang melakukan perintah bapaknya
itu jangan dipikir seperti hamba yang melakukan pekerjaan yang diperintah oleh tuannya. Oh tidak. Tapi itu menunjukkan apa saudara? Ya hubungan, ya relasi yang sangat dekat. Mau mentaati dasarnya adalah mengasihi bapaknya. Bapak mengasihi anak, anak mengasihi bapak. Nah, kapan? Ketika mengutus roh anaknya, yaitu Roh Kudus, untuk mengadopsi kita. Galatia 4, 6, dan 7 ya. Nah, kapan itu? Ya, saudara, Yohanes 1 ayat 12, 13, saat kita percaya Yesus atau saat kita lahir baru, yang kemarin kita sudah lihat, saudara ya, kita pelajari secara panjang lebar. Nah, sehingga kita dimampukan ya layak menyebut Allah itu ya Aba ya Bapa. Dan berikutnya dikatakan kita adalah ahli waris. Nah, sekarang signifikansinya ketika kita menyebut Allah itu Bapa. Seperti Paulus, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Yang pertama, saudara perhatikan di situ. Ketika saudara-saudara menyebut Allah itu Bapa, artinya satu permohonan, ya Bapa, buatlah aku mengenal Engkau, saudara, dengan benar. Itu ya. Nah, Allah dapat dikenal melalui ciptaannya. Itu yang disebut dengan wahyu umum, saudara. Nah, ketika manusia berdosa, ternyata manusia menyembah berhala, bukan menyembah Allah Sang Pencipta itu. Tapi ketika kita sudah diselamatkan, dia akan menjadi anak, saudara, maka kita menyebut dia adalah Bapa. Nah, seperti doa Bapa kami ya. Terjemahan lama mengatakan, ya Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah kiranya namamu. Tuhan Yesus memberi contoh doa itu kepada murid-murid ketika murid-murid bertanya, ajarlah kami berdoa. Nah, kalau engkau berdoa, berdoalah demikian. Saudara-saudara, Yohanes 17 itu doa Yesus, dia juga menyebut Allah sebagai Bapanya. Nah, kalau kita ingin tahu Allah yang benar, Bapa yang benar, semuanya ada di dalam firman-Nya. Jadi bersyukur malam hari ini kita masih bergairah, bersemangat untuk belajar firman. Saya percaya, saudara, semakin lama, saudara, semakin kita mempelajari firman-Nya, kita dibuat semakin mengenal Dia. Lalu yang kedua, saudara, ya Bapa, arahkanlah aku untuk memuliakan Engkau. Kalau yang pertama supaya bisa mengenal, lalu yang kedua mengarahkan untuk terus memuliakan Tuhan itu. Allah itu roh, kata Yohanes 4:24, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, saudara. Ya. Nah, dalam roh artinya apa? Secara rohani. Ya. Bukan bahasa roh, bukan, saudara ya. Karena rohnya huruf kecil ya, bukan Roh Kudus di situ. Nah, ini mau menunjukkan bahwa manusia diciptakan sejak awal, Kejadian 2 ayat 7 itu trikotomi, yaitu memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Ya, masih ingat? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Nah, ada tubuhnya, lalu mengembusi nafas hidup, roh, saudara, dan setelah itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kata makhluk yang hidup di situ adalah apa? Living soul ya, jiwa yang hidup. Nah, jadi tubuh, jiwa, dan roh. Ketika roh Allah diberikan, kalau kita lihat di situ, itu yang memampukan roh itu untuk bersekutu dengan Allah yang adalah roh. Jadi kita bisa melihat di situ. Nah, untuk bisa sampai ke sana, ya kembali lagi ini ajaran ya Yesus yang ditegaskan oleh Paulus, Petrus berulang kali, yaitu menjadi manusia rohani atau menjadi manusia baru, saudara, ya seperti itu yang terus diperbarui kata Paulus, ya sehingga dapat, saudara, ya dapat menyembah dan memuliakan Allah yang adalah roh. Nah, karena naturnya adalah roh, maka roh harus dengan roh, saudara. Ya, tidak mungkin roh dengan yang lain, tidak akan ketemu, saudara. Nah, karena Allah itu roh dan kita diciptakan juga ada roh, maka itulah yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan Bapa, dengan Allah, dengan Tuhan yang adalah roh. Jadi permohonannya adalah arahkanlah aku untuk terus memuliakan Engkau. Wah, ini luar biasa ya. Lalu yang ketiga, nah sebelum itu lihat ayat yang ke-15 tadi ya. Di situ disinggung, saudara, Efesus pasal yang ke-3 sebelum bagian yang ketiga, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya.
Makanya dulu, saudara, ketika kita lahir baru, ya pemahamannya kan setelah dibaptis kan, saudara, lalu di akte baptisan kita diberi nama baru. Ya, Timotius, nama saya itu nama baptisan sebenarnya, saudara. Ya, nggak ada di aktenya, saudara. Nah, dikatakan apa? Melalui kelahiran baru, dikatakan menerima namanya atau diberi nama baru, saudara. Nah, walaupun oleh gembala kita diberi nama Alkitab atau apa nama baru ya, saudara ya, tapi sebenarnya walaupun tidak diberi nama pun, saudara, tetap nama kita asli sesuai dengan akte kelahiran kita, seolah-olah di surga yang dicatat di buku kehidupan itu nama baru yang dikenakan kepada kita, saudara. Jadi bersyukurlah di situ ya, nama kita tercatat di surga. Filipi nanti disampaikan kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Luar biasa. Satu sisi warga negara Indonesia, sisi yang lain kita ini warga negara surga. Wah, luar biasa, saudara. Maka hidupnya harus sesuai dengan warga kerajaan surga. Nah, yang ketiga, ketika menyebut Bapa, berarti ya Bapa, aturlah hidupku bagi kemuliaan-Mu. Itu dimulai dari pikiran, saudara, Mazmur 104 ayat 33 sampai 34 di sini dikatakan, biarlah renungkanku manis kedengaran kepadanya. Nah, yang jadi lagu itu ya, saudara, ya Tuhanku aku hendak, ya, itu ya, memuliakan Engkau, gitu ya. Biarlah manis kau dengar, itu ya, saudara. Jadi renungan, pikiran, biarlah manis terdengar kepada Tuhan. Ya, terjemahan lama mengatakan sedaplah bagiku berpikir-pikir akan Dia. Oh, ini luar biasa. Memikirkan Kristus, ya, memikirkan tentang Tuhan, memikirkan tentang kasih dan karyanya, saudara, merupakan kesenangan ya, sedap di situ. Masih ingat Lukas 24, Kleopas dengan temannya bercakap-cakap tentang hal-hal itu. Bercakap-cakap tentang Kristus, saudara-saudara. Kita mengatakan Kristus hadir di tengah-tengah mereka. Luar biasa. Ya, ketika hati pikiran kita dipenuhi dengan firman, lalu kita membicarakan firman, Kristus hadir. Malam hari ini Dia juga hadir di tengah-tengah kita. Lalu hati, dan hatiku bersuka akan Tuhan. Ya, lalu setelah itu apa? Tindakannya pasti sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu signifikansi ketika kita menyebut Allah adalah Bapa. Lalu, saudara, kita lihat, nah ini poinnya, ada 3 ya. Aku berdoa supaya Ia, ayat 16 dan 17, menguatkan dan meneguhkan batinmu, tadi dikatakan. Nah, saat lahir baru, kita diberi Roh Kudus ya, saudara. Kita bisa percaya, mampu percaya Yesus adalah Tuhan, adalah karya Roh Kudus. Perhatikan, kuasa Roh Kudus itu adalah kuasa yang kita miliki untuk kehidupan orang Kristen masa kini, saudara. Sekali lagi, bukan hanya kita perlukan diselamatkan, tapi untuk menjalani kehidupan sehari-hari, itu pun perlu kasih karunia Tuhan, perlu kuasa Roh Kudus ya, yang memampukan kita untuk kita hidup, saudara. Nah, kuasa ini diberikan kepada kita, ayat 16, menurut kekayaan kemuliaannya. Luar biasa. Oke, kita lihat, saudara. Nah, menguatkan dan meneguhkan batinmu, nah, bagi orang Yunani ada 3 pengertian. Nah, Paulus memakai batin, ya kata batin itu, saudara, ada 3 pengertian. Yang pertama, akal budi. Ya, menguatkan dan meneguhkan akal budi kita, pikiran kita. Maksudnya apa? Supaya dapat membedakan mana yang baik, ya, dan mana yang jahat. Di Roma mengatakan apa, saudara? Yang baik dan yang jahat, dan yang merupakan kehendak Allah dan yang bukan, ya, supaya kita bisa memahaminya. Dan ini tidak ada lain kecuali perlu hikmat Tuhan. Pembacaan kita sampai ke Raja Salomo yang memohon hikmat, masih ingat, saudara? Ya, Tuhan berkata, kamu minta apa saja, aku berikan. Kalau saudara ditawarin Tuhan seperti itu, minta apa saja, aku berikan kepadamu. Saya nggak tahu kita akan minta apa, saudara-saudara. Ya, tapi Salomo di situ dia tidak minta yang lain karena dia tahu seorang raja yang masih sangat muda waktu itu dan memimpin kerajaan yang sangat besar, ya, yang sangat luas.
maka yang dia minta adalah hikmat. Dan Tuhan mengabulkan. Ketika dia minta hikmat, Tuhan kabulkan, Tuhan tambahkan yang lain-lain. Saudara-saudara. Jadi yang pertama, apa arti batin di situ? Ketika Paulus berdoa, kita berdoa supaya menguatkan dan meneguhkan batin kita, artinya akal budi pikiran kita diberi hikmat Tuhan sehingga dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Yang kedua, kesadaran. Ya, apa artinya? Supaya saya dan saudara di dalam doa ketika meminta dikuatkan, memiliki kepekaan dan waspada. Saudara. Lalu yang ketiga, kemauan. Nah, seringkali ingin melakukan yang baik tetapi gagal. Nah, ini pengalaman Paulus ya. Bandingkan Roma 7 ayat 15-20, yang dipikirkan yang baik, saudara ingin melakukan yang baik tapi gagal. Nah, saudara ya, yang jahat selalu muncul sehingga melakukan yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Nah, kemauan ini juga saudara dikuduskan. Kemauan ini juga dikuasai oleh Roh Kudus supaya apa? Kemauan kita akhirnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, batin akan kuat seperti yang didoakan Paulus tadi ketika Kristus berdiam. Ayat-ayat berikutnya ya. Nah, apa artinya berdiam di situ? Ya, terjemahan lain tinggal tetap dari kata Yunani katoikein. Ya, artinya bertempat tinggal tetap permanen sebagai lawan dari bertempat tinggal sementara. Saudara ya, kos-kosan sementara, kontrak juga sementara. Saudara ya, berapa kali pindah rumah ya, kontrakan ya. Sehingga orang berkata, "Kamu kok kontraktor?" Ya, kontrak-kontrak terus maksudnya saudara-saudara ya. Nah, itu sementara. Tapi maksud Kristus berdiam di situ artinya tinggal tetap secara permanen, saudara. Nah, tujuannya apa? Ayat yang ke-17, kedalaman rohani. Nanti kita akan lihat. Nah, kita bisa melihat, saudara, kedalaman rohani memakai 3 kata kerja. Ya, ada kata berdiam, berakar, dan berdasar, saudara. Nah, apa maksudnya? Coba kita lihat ya satu persatu, saudara. Kata diam. Nah, itu ya, saudara. Artinya Paulus merindukan Kristus bukan saja untuk tinggal dalam hidup kita, tetapi juga merasa betah dalam kita. Bukan suatu hubungan yang dangkal saja, melainkan suatu hubungan yang makin lama makin dalam. Perhatikan, sekali lagi, saudara. Paulus merindukan Kristus bukan saja untuk tinggal dalam hidup kita, tetapi juga merasa betah dalam kita. Bukan suatu hubungan yang dangkal saja, melainkan suatu hubungan yang makin lama makin dalam. Bapak Ibu, lihat ya. Ini kata diam. Jadi Kristus betah tinggal ya permanen dalam hidup kita. Saudara, kalau kita punya anak ya tidak pernah bisa betah tinggal dalam rumah kita. Saudara, pasti ada yang salah. Apa penyebabnya tidak betah? Ya, tidak bisa lama tinggal di rumah. Saudara, rumah dianggap seperti kos-kosan gitu ya. Muncul sebentar, makan, habis itu pergi lagi, saudara. Itu orang tua pasti sedih. Kenapa kok sampai anak tidak bisa betah tinggal? Nah, saudara, kita bisa lihat di situ ya. Apakah kita merenungkan, saudara, kira-kira Kristus itu betah tidak tinggal dalam hidup kita, saudara? Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat ya, itu arti diam. Supaya Kristus diam di dalam kamu, artinya betah ya tinggal dalam hidup kita. Yang menunjukkan hubungan kita bukan semakin dangkal, tapi semakin dalam, makin lama makin dalam. Saudara. Lalu yang kedua, kata kerja disebut berakar. Nah, mengingatkan kita kepada tanaman. Mazmur 1 ayat 1-3 sangat jelas ya. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang terus berbuah ya saudara dikatakan ya. Nah, merupakan suatu penjelasan yang sempurna dari kata ini seperti Yeremia juga 17:5-8 merupakan suatu ya komentar yang baik mengenai hal ini. Artinya apa, saudara-saudara? Ya, jika ada kuasa dalam kehidupan Kristen, maka haruslah ada kedalaman. Kalau kita sudah diberi kuasa Roh Allah, kuasa Kristus ada dalam hidup kita, maka saya dan saudara harus memiliki atau ingin ya masuk lebih lagi
di dalam kedalaman itu, saudara. Ya, istilahnya apa? Berakar ke dalam, bertumbuh ke atas, gitu ya, saudara ya. Semakin mendalam, nah seperti pohon, saudara, ya, akar terus ke dalam mencari air, ya, mencari sumber air. Nah, masih ingat ada ilustrasi itu, saudara, ya, sama-sama punya pohon, yang satu ini rajin menyiram, lalu yang satunya menyiramnya jarang-jarang, saudara. Ya, lalu waktu tertentu ada perbedaan pertumbuhan. Yang rajin disiram, pertumbuhannya tidak sebaik yang jarang disiram. Saudara ya, yang jarang disiram ini kok pertumbuhannya lebih baik, lebih kuat dan lain sebagainya. Nah, lalu orang ini bertanya kepada temannya ini, padahal aku rajin menyiram, tapi tanamanku kok tidak sebagus, ya, sekuat seperti tanamanmu, seperti pohonmu. Rahasianya di mana? Nah, lalu temannya berkata, kamu yang salah karena kamu setiap hari menyiram tanaman itu. Nah, sehingga tanaman itu menjadi manja, akar-akarnya tidak berusaha berjuang untuk mencari air di dalam kedalaman tanahnya. Nah, kalau aku hanya sekali siram supaya akarnya terus berjuang mencari sumber air sendiri di dalam tanah. Nah, saudara, ini mau menunjukkan apa, saudara? Kalau iman kita, kerohanian kita terus mengakar, ya, seperti pohon yang ditanam, ya, bukan dipindah-pindah. Kalau dipindah-pindah pasti mati, ya, seminggu di sini cabut, pindah di sana mati, saudara. Nah, kita bisa merenungkan di situ. Diam, berakar, dan yang ketiga, saudara, berdasar. Nah, ini berhubungan dengan arsitektur, ya, dan ada hubungannya dengan fondasi-fondasi yang di atasnya kita membangun. Ingat Matius 7 ayat 24 sampai 27, Yesus memberikan perumpamaan di situ tentang membangun rumah di atas batu karang. Jikalau mendengar firman, mengerti dan melakukannya, bagaikan orang yang bangun rumah di atas batu karang. Yang satu mendengar firman, tidak mengerti, apalagi melakukan, saudara, dia bagaikan orang yang bangun rumah di atas pasir. Ya. Lalu datanglah angin, hujan, badai, ya, banjir. Alkitab mengatakan yang berdiri di atas batu karang tetap kuat, tapi yang berdiri di atas pasir karena fondasinya nggak kuat, saudara, akan hanyut dan hebatlah kerusakannya, kata Alkitab. Jadi saudara, apa artinya berdasar? Iman Kristen kita, saudara, harus mengakar kuat, ya, dasarnya di situ adalah Kristus. Bangunan yang megah, bangunan yang kuat, bangunan yang tinggi, saudara, pasti fondasinya itu kuat. Demikian juga kehidupan kekristenan kita diumpamakan seperti bangunan rumah. Kalau dasar kita tidak kuat, kita akan lenyap, saudara ya, hanyut ditimpa badai itu. Nah, biarlah gereja, saudara, berdiri di atas batu karang. Ya, seperti Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ya, di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku. Gereja sejati, gereja yang benar, gereja yang kuat. Dasarnya adalah batu karang. Siapakah batu karang itu? Dia adalah Kristus itu sendiri. Lalu berikutnya, saudara, yang kedua, ini doa Paulus yang kedua, ayat 18 sampai 19a, yaitu pengertian. Nah, Paulus menginginkan kita untuk dapat memahami, ayatnya mengatakan betapa lebarnya, betapa panjangnya, lalu betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu, saudara. Dan kita lihat lebar, panjang, tinggi, dalam. Nah, itu bentuk salib, ya, saudara ya. Tinggi, ya, kemudian dalam, kemudian apa? Lebar. Nah, saudara, horizontal dan vertikal. Nah, itu bentuk salib, dan kita ingat kasih Kristus sudah dinyatakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Setiap perjamuan suci, sebulan sekali kita mengingat akan pengorbanan Kristus itu. Nah, saudara, ada seorang yang namanya Hieronymus, ya, lebih terkenal dengan nama bapak gereja yang namanya Jeromi, Bapak Ibu. Ya, dia berkata sehubungan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus tadi. Kasih Kristus itu menjulang tinggi, mencapai malaikat-malaikat di tempatnya yang kudus, dan tertancap jauh ke bawah, mencapai roh-roh jahat di neraka. Menurut panjangnya, kasih Kristus itu mencakup seluruh umat manusia
yang berjuang untuk masuk surga. Sedangkan menurut lebarnya, ia menjangkau orang-orang yang mengembara meninggalkan Kristus. Wah, luar biasa, saudara ya. Sekali lagi, kasih Kristus itu menjulang tinggi, mencapai malaikat-malaikat di tempatnya yang kudus, dan tertancap jauh ke bawah, mencapai roh-roh jahat di neraka. Menurut panjangnya, kasih Kristus itu mencakup seluruh umat manusia yang berjuang untuk masuk surga. Sedangkan menurut lebarnya, ia menjangkau orang-orang yang mengembara meninggalkan Kristus. Jadi saudara, kita bisa melihat Kristus mati satu kali, tapi jangkauan penebusan, ya jangkauan objek kasih itu bisa untuk seluruh dunia ini. Waktu Natal, malaikat memberitahu kepada para gembala, hari ini aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, kita bisa melihat, saudara, betapa tinggi ya dalam panjang dan lebar yang namanya kasih Kristus itu. Nah, di manakah kita bisa menemukan kasih Kristus? Ya, di dalam Efesus tadi, saudara, kita bisa melihat. Ini gambar apa, saudara? Ya, sebelum corona yang jelas ya, saudara. Orang Kristen yang beribadah, saudara, di dalam gereja, ya, menyembah dan memuji Dia. Jadi sebenarnya kasih Kristus di dalam bagian ini, dalam perikop ini, dalam doa Paulus bisa ditemukan di mana, saudara? Di dalam persekutuan orang-orang kudus. Ketika bersama-sama dengan segala orang kudus atau persekutuan orang percaya, Efesus 4 yang ke-18, maka disitulah kita menemukan yang namanya kasih Kristus. Jadi pesan yang sangat penting hari ini adalah jangan tinggalkan persekutuan dengan saudara seiman. Karena di dalamnya ada kasih Kristus. Di dalamnya kita menemukan kasih Kristus di sana. Ya. Lalu yang ketiga, apa isi doa Paulus, saudara? Supaya ia memberikan kepenuhan, ayat 19 bagian B. Allah ingin agar kita mengalami kepenuhannya. Ya, dikatakan apa? Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, di situ dikatakan. Apakah itu? Nah, nanti kalau sampai ke sana, pasal 4, Efesus, saudara, apa artinya kepenuhan Allah untuk gerejanya? Di situ Tuhan memberikan jabatan pelayanan, saudara. Ya, ada 5 jabatan, orang mengatakan jawatan dan lain sebagainya. Jadi 5 ini, saudara, ditentukan Tuhan untuk menghadirkan dan ada untuk gereja itu. Rasul dan nabi tidak pernah diulang, ya harusnya nabi dulu kalau dalam PL. Tapi selalu rasul yang terlebih dahulu, saudara. Kenapa? Karena rasul itu yang dapat mewujudkan gereja. Ya, Rasul Petrus, melalui Petrus gereja itu berdiri. Nah, kenapa pilih nabi dalam perjanjian lama? Ya memang Tuhan mempersiapkan itu, saudara. Ya, tidak langsung rasul, tapi nabi dulu, kemudian rasul. Tapi sebenarnya di masa kekalan gereja bisa berdiri itu adalah pekerjaan dari rasul. Nah, setelah gereja berdiri, ada pemberita Injil, ada gembala, ada guru. Ada orang yang berkata ini 3 orang. Ya, tapi sebenarnya 1 orang, saudara ya. 1 orang bisa berfungsi sebagai pemberita Injil, berfungsi sebagai gembala, berfungsi sebagai guru. Ini bukan bicara soal gembala sidang. Ya, memang seharusnya gembala sidang bisa mengajar, bisa mengembalakan, lalu bisa memberitakan Injil, saudara-saudara. Tapi sebenarnya setiap kita orang percaya yang sudah dipenuhi di dalam kepenuhan kealahan, kita memiliki 3 fungsi itu. Kita juga bisa memberitakan Injil, kita juga bisa mengembalakan, makanya ada kelompok-kelompok kecil, ketua komselnya itu sebenarnya mengembalakan, saudara, juga bisa jadi guru, mengajar, nah itu yang dimaksud. Nah kalau gereja sudah dipenuhi kealahan, maka berfungsi seperti itu. Lalu yang berikutnya, ada karunia roh. Nah, saudara, sebagai pemberian, Efesus 4 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Untuk apa? Untuk memperlengkapi tubuh Kristus di situ. Sampai jemaat mencapai kesatuan iman sesuai dengan pertumbuhan yang dikehendaki oleh Tuhan, kedewasaan penuh, sehingga tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah, itu tujuannya. Itu artinya Paulus berdoa supaya jemaat
mendapatkan kepenuhan itu tadi. Lalu paling akhir, Efesus 3 20-21, saudara, Paulus mengucap syukur, gitu ya. Makanya dia berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Artinya apa, saudara? Yang kita doakan terbatas, yang kita pikirkan itu juga terbatas. Tapi Tuhan bisa melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Sehingga kita akhirnya takjub, saudara, heran, kagum. Ya, aku hanya berdoa ini ternyata Tuhan melakukan melampaui apa yang kita doakan. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan bagi dialah kemuliaan di dalam Kristus Yesus selama-lamanya. Jadi saudara, jemaat yang merupakan rahasia kekayaan yang sudah disingkapkan, Tuhan menghendaki supaya jemaat itu terus bersinar, ya, menyinarkan kemuliaan Tuhan, menyinarkan kemuliaan Kristus. Kalau ada Kristus di sana, gereja itu menjadi terang, saudara, ya, ada kemuliaan yang dinyatakan. Seperti itu. Nah, kiranya Tuhan memberkati dari doa Paulus ini. Saya silakan kepada Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Tim yang sudah memaparkan bagian dari Efesus pasal yang ketiga mengenai doa Paulus. Jadi kita belajar bagaimana kita memiliki alasan di balik doa kita, motif-motif yang baik, motif yang tepat. Bagaimana keinginan doa itu tidak selalu kepada sebuah keinginan-keinginan, ya, daftar keinginan-keinginan, tetapi Paulus mengajarkan bagaimana pertumbuhan di dalam doa itu pun memberikan satu dorongan, satu kekuatan untuk kehidupan kerohanian kita. Mari Bapak Ibu yang ingin mendiskusikan bagian ini, saya persilahkan. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan. Saya persilahkan. Mungkin isi doa dari Paulus di poin-poin yang sudah disampaikan tadi. Atau mungkin ada motif-motif doa yang pengalaman yang kita pernah jalani dalam hidup kita, sejauh mana itu juga berkenan kepada Tuhan dan lain sebagainya gitu. Mari. Saya persilakan. Silakan. Iya. Ini kalau kita perhatikan doa Paulus ini kan bukan berupa keinginan-keinginan apa kebutuhan-kebutuhannya. Sementara kalau kita lihat doa-doa kita ini kan lebih karena kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah. Nah, apakah doa yang kita lakukan selama ini itu salah atau gimana, Pak? Ya, begitu ya. Apa salah atau karena ada motivasi tertentu ya, supaya Tuhan jawab, Tuhan kabulkan, atau bagaimana? Ya, jika dibanding dengan doa Paulus tadi ya. Ya, dibandingkan dengan doa Paulus. Ya. Ya, makasih. Ya, kalau kita lihat di Alkitab memang ada berbagai macam doa, ya. Memang kalau versi Efesus, Filipi, Kolose, ya terutama yang pasal 1 itu doanya memang permintaan, tapi permintaannya bukan apa untuk keinginan apa kebutuhan kita, ya, tapi keinginan untuk mengetahui Tuhan, memahami Tuhan lebih lagi, gitu ya. Seperti itu. Tapi di bagian yang lain, Paulus juga mengajarkan, coba yang dikhotbahkan Pak Bambang lalu ya, 1 Timotius itu. Ya, pasal 2 ayat yang pertama. Ya, di situ dikatakan pertama-tama aku menasihatkan
naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang. Jadi ada jenis doa permohonan. Permohonan itu artinya kan permintaan ya, saudara ya. Permohonan, permintaan. Nah, seperti Tuhan Yesus di Matius pasal 7 itu juga ada apa? Mintalah, carilah, ya, ketoklah kan gitu ya. Mintalah, carilah, ketoklah. Ya, itu merupakan doa. Jadi mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Saudara, kalau kita lihat di situ, kalau minta di situ dikatakan apa, saudara ya? Kamu mintalah kamu akan diberi, carilah berarti ada usaha, lalu ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kapan dibukakannya? Nah, ini perlu kesabaran. Bergantung kepada orang yang akan membukakan pintu itu kan. Nah, di dalam doa ternyata bukan hanya permintaan, tapi juga ada usaha, karena carilah di situ, dan perlu kesabaran. Ya, apa saja, apalagi kalau dalam perjanjian lama ya, saudara-saudara, kalau kita lihat soal kebutuhan kita juga, ya nggak masalah, karena dikatakan permohonan. Jadi kita ini mohon apa? Nah, tentunya ada kebutuhan. Kebutuhan apa? Kan seperti itu ya, disampaikan. Lalu doa syafaat, ucapan syukur, dan lain sebagainya. Nah, jadi memang di dalam surat Efesus, kalau kita lihat Filipi, Kolose, ya isi doanya itu tadi, untuk semakin mengenal Tuhan. Istilahnya bukan secara fisik gitu ya. Nah, tapi kalau secara fisik bagaimana? Ya boleh juga, saudara ya. Tapi ya sekali lagi, saudara, harus yang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Apalagi Filipi berkata, Allahku akan memenuhi segala keinginanmu apa kebutuhanmu, saudara. Ya, kan beda tuh keinginan sama kebutuhan. Ya, saudara ya. Tapi dikunci oleh Paulus di dalam Kristus Yesus. Nah, itu ya. Itu bagi teologi doanya. Kalau kita lihat seperti itu. Ya, ya silakan ditambahkan. Pak Egi. Saudara. Ada hal yang lain mungkin yang berhubungan dengan doa? Sementara cukup, Pak. Oke. Ya. Mungkin yang lain aja. Ya, sama itu tadi yang 3 hal tadi itu. Ya, waktu menyebut Bapa itu tadi ya. Ya Bapa, arahkanlah. Ya Bapa, ajarlah kami terus memuliakan. Lalu ajarlah kami untuk memahami Engkau dengan benar. Nah, itu saya ambil dengan di buku apa itu? Kami berdoa, apa tetaplah berdoa. Yang warna coklat itu Pak Bambang ya. Oh, ya. Yang nulis beberapa itu ya. Beberapa orang tuh yang nulis itu. Ya. Ya, tetaplah berdoa. Nah, di buku itu ya. Oke. Ya, Bu Yudhistia. Iya, saya mau bilang begini, Pak. Mengenai doa Bapak kami, kan sampai sekarang kita mengucapkan doa Bapak kami. Belakangan dari YouTube ada ajaran yang mengatakan karena Tuhan Yesus waktu itu mengajar, Tuhan Yesusnya masih di dunia. Sedangkan sekarang Tuhan Yesusnya kan sudah duduk di sebelah kanan Allah. Apakah doa Bapak kami itu masih kita sebutkan? Nah, saya maksudnya mau minta kalau penjelasan dari Pak Tim bagaimana gitu. Terima kasih. Ya, silakan Pak Tim. Ya, makasih Bu Yudhistia. Ya, saya juga mendengar tuh hamba Tuhan ngomong seperti itu. Jadi dia bilang doa Bapa kami itu sudah nggak berlaku lagi. Jadi dulu Yesus mengajarkan doa Bapa kami karena Yesus masih ada di dalam dunia ini, ya, saudara. Nah, tapi karena apa? Karena Yesus sudah di surga, jadi nggak perlu ngomong Bapa kami, tapi ngomong Yesus kami yang di surga. Nah, ini juga aliran oneness ini. Jadi Bapa sama dengan Yesus juga, saudara-saudara ya. Nah, tadi saya sudah menyampaikan, Paulus juga sudah menyampaikan, ya, seperti doanya Paulus itu tadi. Kalau begitu doanya Paulus juga nggak berlaku, ya kan? Karena Yesusnya kan sudah di surga, benar nggak? Jadi ya. Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya ketika Yesus masih ada di dalam dunia.
Lalu setelah itu dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Nah, waktu Paulus menulis surat ini, kan Yesus sudah naik ke surga. Tapi kenapa kok Paulus banyak ya ayatnya yang masih mengatakan waktu berdoa menyebutnya itu Bapa. Nah, kalau kita lihat seperti itu. Ya, salah satunya Efesus 3 ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Bagian lain juga dia sebut Bapa dan lain sebagainya. Nah, karena hamba Tuhan yang mengajarkan itu tadi menyamakan Bapa itu ya sama dengan Yesus. Jadi nyebutnya Yesus kami yang di surga. Nah, dia ngomongnya gitu, Bu Yudhistira ya. Kalau diikuti YouTube-nya ya, dia ngomongnya gitu. Jadi jangan ngomong Bapa kami, jangan ngomong Bapa lagi, karena Bapa itu sama dengan Yesus. Jadi kita ngomongnya Yesus kami yang ada di surga. Dia ngomong gitu. Nah, Jadi padahal ya Bu, tambah bingung, tambah aneh nanti. nah, tambah aneh kan? Iya betul. Karena hamba Tuhannya ini termasuk orang aneh kalau saya lihat, saudara-saudara gitu ya. Ya, nggak usah didengar Bu, ajarannya dia nggak usah. YouTube-nya, cari YouTube-nya GBI Graha aja. Ya. Gitu ya. Seperti itu. Ya gitu Bu Yudhistira. Jadi tetap manggil Bapak boleh, karena itu hubungan relasi Bapak dengan anak. Ya kan? Kan kita ini anak-anaknya. Jadi nyebut Allah itu Bapa. Seperti itu. Ya. Ya, makasih. Silakan yang lain, saudara-saudara bisa Bu Yudhistira. menambahkan. Silakan, Bapak Ibu. Mari, Bu Sri. Pak. Ya. Makasih, enggak ada. Oh, mumpung sinyalnya jelas. Mari, Pak Karjo. Silakan. Pak Fendi, Bu Yena, Pak Syarif, Esther, Bu Lia, silakan. Ini teman-teman yang lain sudah pada persiapan Idul Fitri. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Ya. Baik. Saya kira sudah jelas semua nih Pak Tim. Puji Tuhan. Iya. Ya, kalau tidak ada lagi yang akan didiskusikan di bagian ini, kita akan akhiri pendalaman Alkitab kita. Baik. Pak Eki bisa minta tolong tutup dalam doa, Pak Eki? Suara saya jelas ya Pak ya? Oh ya, ya. Oke, ya jelas kita Pak. Berdoa. Ya. Kita akan menutup kita Bible kita malam ini. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang indah ini di mana kami dapat berkumpul mempelajari sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau taruhkan hikmat di dalam hati pikiran kami supaya kami mengerti dengan baik dan benar apa yang diajarkan pada malam hari ini melalui kelas Bible Study kami. Terima kasih Bapak, berkati kami dalam perjalanan kami, dalam pelayanan kami, di tempat kami masing-masing di mana kami berada. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang juga, agar pelayan kami bermanfaat. Terima kasih ya Bapak, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sebentar akan berpisah. Biarlah Engkau juga menyertai kami apapun juga yang kami kerjakan. Engkau sendiri yang memberkati kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.